Baik, selamat malam adik-adik mahasiswa semester 5. Mari kita mulai perkuliahan pada petang hari ini diawali dengan menyampaikan Pangan Snukare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada petang hari ini kita menginjak pada perkuliahan ketiga mata kuliah MSDM sektor publik. Jadi sudah 2 sesi kita lalui perkuliahan pada semester ini. Jadi pada kuliah ketiga ini kita akan berbicara atau membahas tema tentang perencanaan MSDM sektor publik. Jadi di sini akan dibahas apa itu perencanaan MSDM sektor publik, hal-hal apa yang menjadi perhatian, persyaratan, kemudian langkah-langkah, kemudian tahapan dari perencanaan MSDM sektor publik. Namun demikian, kita juga perlu mereview pertemuan terdahulu atau pertemuan kedua, apa-apa yang perlu kita stressing kembali, mengingatkan memori kita, sehingga terkoneksi pada pertemuan membahas perkuliahan ketiga ini. Saya bukakan dulu slide-nya, sebentar. Sudah terbaca di slide kalian, adik-adik? Bisa dibaca? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bagus, carikan kita review dulu pertemuan kita yang kedua kemarin, apa yang belum, yang perlu kita review bersama, sehingga bisa mengkonek dengan pertemuan pada petang hari ini, membahas tentang perencanaan MSDM. Jadi pada pertemuan lalu, pertemuan kedua kita berbicara tentang analisis jabatan, kemudian di dalamnya ada komponen organisasi, kemudian langkah-langkah dan metode dalam melakukan analisis jabatan, serta kita berbicara atau membahas tentang manfaat informasi analisis jabatan, termasuk di dalamnya ada spesifikasi jabatan. Itu hal yang kita bahas pada minggu lalu, jadi silahkan kalian baca kembali nanti hal-hal yang berkaitan dengan tema itu. Nah, kemudian Pak Agus ingin men-stressing berkaitan dengan manfaat informasi analisis jabatan yang pada minggu lalu mungkin terlewatkan atau kita sudah sedikit lupa. Jadi manfaat informasi analisis jabatan berkaitan dengan pertemuan minggu lalu. Jadi ada 4 manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi atau institusi publik dalam hal ini ketika melakukan analisis jabatan. Yang pertama itu dapat memecahkan masalah kepegawaian pada institusi atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian manfaat yang kedua sangat berguna untuk penempatan posisi pegawai. Jadi itu manfaat yang kedua yang bisa didapat ketika kita menerapkan analisis jabatan. Kemudian manfaat yang ketiga, dia juga merupakan sarana promosi jabatan. Jadi ketika kita menerapkan analisis jabatan, kita akan bisa dengan lebih tepat melakukan promosi jabatan dan atau mutasi jabatan. Manfaat yang keempat adalah untuk pembenahan organisasi, karena esensinya sebenarnya adalah bahwa SDM merupakan kunci sukses atau tidaknya sebuah institusi. Jadi SDM yang megang peranan penting. Jadi tahapan MSDM ini merupakan syarat pertama ketika kita berbicara bagaimana mencapai visi misi organisasi atau institusi publik. Nah, itu yang perlu kita stressing berkaitan dengan pertemuan minggu lalu. Kemudian pada petang hari ini kita akan membahas tentang perencanaan SDM sektor publik. Jadi ketika kita berbicara perencanaan, ada narasi atau diksi rencana. Kata dasarnya itu rencana. Jadi apa yang direncanakan berkaitan dengan pengelolaan SDM sektor publik. Jadi sebelum masuk ke tahapan-tahapan perencanaan, kita perlu memahami apa definisi daripada perencanaan SDM sektor publik itu. Jadi silakan Anda baca di PowerPoint. Jadi perencanaan SDM sektor publik merupakan proses analisis, identifikasi, proyeksi yang sistematis
yang menghubungkan kebutuhan SDM suatu institusi atau organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa para pegawai yang ada itu telah memadai, telah kompeten, memiliki kompetensi, berkualitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau institusinya. Nah, itu pengertian, salah satu pengertian dari perencanaan SDM. Kemudian ada definisi yang lain, jadi kurang lebih sama ini maksudnya. Jadi perencanaan SDM sektor publik adalah proses analisis dan identifikasi. Jadi kata identifikasi ini di-stressing dia, yang dilakukan oleh institusi publik terhadap kebutuhan SDM-nya, sehingga institusi publik itu mampu menentukan langkah yang harus diambil dalam rangka mencapai tujuan organisasinya atau tujuan institusi itu. Jadi kenapa penting perencanaan SDM? Jadi pentingnya perencanaan SDM karena institusi publik akan memiliki gambaran yang jelas. Dengan menerapkan itu, dia akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan institusinya, serta akan mampu mengantisipasi kekurangan kualitas pegawai yang diperlukan. Nah, itu salah satu pentingnya penerapan perencanaan SDM pada sektor publik itu. Nah, itu yang berkaitan dengan pengertiannya. Kemudian kita masuk pada slide berikut. Jadi tentunya ketika kita berbicara perencanaan SDM, di sana ada syarat, kemudian ada langkah, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertanyaannya, apa saja sih syaratnya? Jadi ada beberapa syarat yang bisa kalian baca pada layar monitor Anda. Jadi ada tidak kurang dari 6 syarat. Jadi yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakan. Itu yang perlu, yang menjadi syarat pertama. Artinya, maksudnya apa kalimat ini? Jadi ketika kita akan merencanakan SDM sektor publik, tentunya kita dalam hal ini Biro SDM, divisi SDM, dia harus mengetahui apa yang menjadi masalah SDM dalam organisasinya, dalam institusinya. Sehingga ketika kita berbicara masalah, hasil identifikasi masalah, ditemukan masalah-masalah, berarti syarat utamanya setiap organisasi atau institusi harus punya database SDM yang bagus dan atau valid. Bisa dipahami? Nah, itu yang pertama. Ya, oke. Yang kedua, syaratnya harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM pada organisasi itu secara lengkap dan rigid. Jadi ketika kita berbicara database SDM tadi, itu data personilnya one by one, person by person, mulai dari aspek yang paling sederhana, yang paling bisa dibuat sampai serigid mungkin. Misalnya namanya si A, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumahnya, kemudian nomor pokok kepegawaiannya, kemudian field study atau basic pendidikannya apa, pengalaman di luar pendidikan formal, pendidikan non formalnya apa, pengalaman bertugasnya di mana saja. Nah, itu ketika kita berbicara aspek yang syarat yang kedua. Jadi menganalisis informasi tentang SDM dalam institusi publik tersebut secara lengkap. Jadi setiap orang, setiap pegawai, one by one datanya harus lengkap dan serigid mungkin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan, job analysis, kondisi institusi publik, dan persediaan SDM. Artinya apa? Artinya pegawai yang direkrut itu tentunya memiliki basic latar belakang pendidikan yang sesuai dengan lembaganya atau institusinya atau pekerjaannya atau job description-nya. Jadi tidak ujug-ujug kita merekrut pegawai asal-asalan. Itu yang perlu dicermati. Kemudian yang penting juga ketika kita berbicara pengalaman luas tentang analisis pekerjaan, berarti orang-orang
petugas-petugas, pegawai-pegawai yang bekerja di Biro SDM, yang bekerja di divisi SDM, harus tentunya orang-orang yang memahami tentang manajemen SDM. Itu yang paling penting. Bahasanya itu the right man on the right place. Jadi betul-betul orang yang mengurusi pegawai, orang yang mengurusi pegawai di dalam institusi publik itu benar-benar orang yang memiliki basic pekerjaan, pengalaman pekerjaan, pengalaman pendidikan formal, pengalaman diklat yang terkait dengan bagaimana memanage SDM yang bagus. Itu syaratnya yang dimaksud pada syarat ketiga ini. Kemudian yang keempat syaratnya, harus mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. Nah, ini merupakan tantangan yang besar sekali di era transisi ini. Saya katakan di era transisi karena apa? Pada dasawarsa terakhir ini, kita bergerak dari era industri ke era virtual, era digital atau era virtual bahasa saya. Jadi paradigma pergeseran kehidupan secara sosial ini, yang kondisinya global atau sporadis, menyeluruh, tentunya diikuti dengan perubahan paradigma pada institusi publik. Artinya apa? Contohnya misalnya, yang tadinya pada era industri ini, faktor mesin menjadi kunci dalam kehidupan manusia. Kemudian pada era digital atau era virtual ini, itu kita berada era informasi, arus informasi tidak bisa dibendung. Kemudian muncul yang namanya Android. Segala sesuatu fasilitas manusia itu bisa diambil atau dicari di Android itu. Segala sesuatu kebutuhan manusia. Artinya ada pergeseran paradigma cara hidup manusia. Tentunya paradigma ini juga berimplikasi tidak hanya kepada organisasi bisnis, tapi juga institusi publik. Tuntutan-tuntutan publik contohnya, termasuk tuntutan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, itu semakin cepat tuntutannya, semakin banyak tuntutannya, menuntut pelayanan semakin cepat, menuntut pelayanan semurah mungkin, bahkan kalau bisa gratis begitu. Nah, itu yang menjadi tuntutan-tuntutan publik. Hal ini tentunya berkaitan dengan syarat keempat ini harus bisa dijawab oleh institusi publik dimanapun itu, termasuk di Indonesia. Salah satu implikasinya ketika publik menuntut kecepatan pelayanan, berarti organisasi yang biasanya dulu gemuk atau besar harus dirampingkan. Kemudian penggunaan mesin, dalam hal ini Android, aplikasi, dengan bandwidth, dengan saluran internet bandwidth yang besar, dengan memori penyimpanan data yang besar, harus bisa dipenuhi dalam rangka untuk memenuhi tuntutan publik berkaitan dengan kecepatan pelayanan administrasi tadi. Nah, hal ini berkaitan dengan syarat keempat ini harus bisa dijawab oleh institusi publik. Dalam hal ini orang-orang yang memikirkan tentang bagaimana memanage SDM di sektor publik itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tadi Pak Agus mengatakan pergeseran paradigma yang tadinya organisasi umumnya besar, institusi publik itu gemuk organisasinya, struktur organisasinya, di mana jumlah pegawainya tentu lebih banyak. Berarti ketika harus dirampingkan, berarti jumlah pegawai harus diciutkan. Tetapi kualitas atau kompetensi pegawai itu harus ditingkatkan. Nah, inilah yang menjadi tuntutan pada era digital sekarang. Nah, itu harus Anda tangkap. Apalagi nantinya ketika di era 4 tahun ke depan, ketika Anda sudah lulus, mungkin juga tuntutannya semakin tinggi, semakin banyak, semakin variatif. Nah, itu yang menjadi beban institusi publik berkaitan dengan perubahan paradigma itu. Kemudian syarat yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi di masa depan. Nah, ini yang tadi sudah Pak Agus singgung, kaitannya juga ke sana, sebagaimana ilustrasi yang Pak Agus sampaikan tadi. Yang tadinya mungkin mesin-mesin komputer kantor itu masih menggunakan Pentium 3, sekarang sudah tidak bisa. Dia menggunakan laptop dengan memori minimal 8 GB sekarang. Kalau dulu kan masih bisa yang kecilan. Apalagi nanti di masa kalian bekerja, mungkin memorinya semakin besar.
Terus bandwidth saluran internet yang disediakan oleh kantor harus semakin besar. Nah, itu tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan perubahan paradigma kehidupan manusia yang ada kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh institusi publik. Kemudian syarat yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut tentang kepegawaian. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi ilustrasi Pak Agus ceritakan, bicara kasus di tempat kita, negara sudah merancang yang namanya roadmap reformasi birokrasi. Dan implementasinya sudah dilaksanakan sejak reformasi, bagaimana proses seleksi pegawai pemerintah di negeri ini sudah semakin ketat. Jadi ada grade yang harus bisa dilewati. Kalau tidak salah, beberapa minggu yang lalu dilakukan tes CPNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu mengharuskan melewati grade di atas 300-an. Nah, itu salah satu tujuannya untuk memperoleh kualitas pegawai yang bagus dalam rangka bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik lagi kepada publik. Nah, itu beberapa syarat yang berkaitan dengan sebelum kita melakukan tahapan perencanaan SDM sektor publik. Sampai di sini ada dari kalian yang ingin bertanya, silakan. Sebelum Pak Agus lanjut ke slide berikutnya, silakan. Belum ada? Pak Agus ingatkan, jadi bagi Anda semua mahasiswa, silahkan Anda jangan lupa mengabsen di Learning Management System kita, LMS kita, karena itu berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pembelajaran, termasuk berkaitan dengan penilaian pada akhir semester nantinya. Silakan, bagi yang belum absen, silakan absen di LMS. Kemudian ingatkan kawan-kawan yang tidak sempat kuliah, nantinya pasti kita upload video perkuliahan di LMS, dia bisa buka di LMS atau dia bisa buka di WA grup kalian. Baik, kalau belum ada pertanyaan, Pak Agus lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Belum ada? Izin bertanya, Pak. Tidak, Pak. Silakan. Yang bertanya namamu siapa? Silakan. Ada yang bertanya itu? Fauzi Rahman, Pak. Siapa? Fauzi Rahman, Pak. Fauzi Rahman. Silakan, Fauzi. Mungkin pertanyaan saya kurang bagus sih, Pak, tapi Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Nah, ketika perkataan Bapak tadi, mungkin apabila kualitas SDM sudah bagus, tentu tujuan sebuah organisasi atau birokrasi kan berjalan dengan lancar, Pak. Apabila pertanyaan saya, apabila meskipun SDM sudah bagus, tapi tujuan dari organisasi tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan analisis apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk membuat organisasi tersebut menjadi bagus. Terima kasih, Pak. Ulangi. Fauzi Rahman. Jadi jika SDM sudah bagus, tiba-tiba hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua, Pak. Iya, Pak. Dua pertanyaan Anda juga. Dan yang kedua, apa yang dilakukan seorang pemimpin? Analisis apa yang dilakukan seorang pemimpin meski SDM-nya udah bagus tapi hasilnya belum maksimal, Pak. Sorry, Pak. Oke. Jadi ini bukan pertanyaan tidak bagus ini. Ini Fauzi Rahman, pertanyaanmu bagus dan kesannya bisa menjebak ini ya. Ini pertanyaan yang lain silakan didengar. Ini pertanyaan temanmu bagus. Jadi ketika institusi publik itu memiliki SDM yang kompetensinya bagus, tapi hasil pencapaian visi misi organisasinya tidak bagus, dalam artian apa yang ditargetkan atau program kegiatan yang ditargetkan tidak tercapai. Nah, apa yang harus dilakukan apakah dengan keadaan seperti itu akan bisa apakah jika SDM-nya bagus kemudian hasilnya tidak bagus, apa yang akan terjadi? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, analisis apa yang digunakan ketika SDM bagus tetapi hasil pekerjaannya tidak bagus? Nah, ini yang saya katakan pertanyaanmu bagus ya, bahkan bisa
Saya bisa anggap ini pertanyaan tidak sekedar kelas semester 5, ini kelas pasca, ini kelas S2. Fenomena yang disampaikan oleh Fauzi ini sepertinya sampai dengan hari ini secara empirikal, secara nyata belum saya temukan. Artinya apa? Artinya sampai dengan hari ini, jujur kita akui bahwa institusi publik kita sampai dengan hari ini, kalau kita lihat satu institusi, prosentase yang kompetensinya bagus itu, mungkin untuk institusi publik ASN, mungkin belum bisa kita temukan. Karena kita masih menggunakan euforia, aura, paradigma birokrasi yang lama itu masih melekat sampai dengan hari ini secara umum. Ketika kita berbicara institusi publik di Indonesia, khususnya tempat bekerjanya ASN. Nah, fenomena kasus-kasus yang berkaitan dengan patologi birokrasi masih kerap terjadi. Belum kita berganti bulan, contohnya, kasus konkret, belum kita berganti bulan, masih di bulan September, beberapa di awal September ada kasus OTT bupati, kalau tidak salah satu bupati di Jawa. Kemudian beberapa hari yang lalu terjadi lagi kasus OTT terhadap bupati, kalau tidak salah Kolaka Timur. Ya, kalau tidak salah. Artinya apa? Itu sudah mencirikan dua kasus nyata bahwa setiap institusi publik yang ada di level pemerintah, yang ada di level pemerintah kabupaten kota itu masih banyak menyisakan masalah. Artinya kasus yang disampaikan oleh Fauzi ini belum pernah terjadi. Tetapi namun demikian, coba kita analisis. Katakanlah ketika satu institusi 50% lebih atau 70% lebih SDM-nya berkompetensi bagus dengan nilai rata-rata di atas 80 setiap aspek penilaian. Lalu mungkin tidak apa yang mereka programkan atau rancang itu tidak mencapai target. Ya mungkin saja bisa terjadi. Karena setelah kita berbicara syarat pertama sukses tidaknya institusi publik itu adalah SDM, syarat kedua kan ada yang namanya anggaran, ada yang namanya sarana prasarana. Kalau kita konfrontir dia ke unsur-unsur manajemen, ada money, mesin, metode, dan material. Unsur atau orang-orang sudah terpenuhi. Tetapi ketika unsur money atau infrastruktur kurang, bisa saja dan kemungkinan besar apa yang mereka programkan, apa yang mereka rancang sebagai rencana, khususnya perencanaan SDM, bisa tidak mencapai target. Contoh nyata misalnya pada era pandemi ini, katakanlah sebuah biro SDM atau divisi SDM dalam institusi publik, orang-orangnya sudah kompeten semua. Mereka merancang semua bagaimana memanage SDM. Katakanlah merancang sebuah diklat untuk pegawai pemerintah. Ketika mereka merencanakan untuk melakukan katakanlah ikut Lemhanas 100 orang di kementerian. Salah satu kementerian misalnya, jangan kalau 100 orang terlalu banyak, 10 orang katakanlah. Sebuah kementerian ingin menyekolahkan, mendiklatkan 10 pegawainya untuk ikut Lemhanas. Tetapi karena dihajar oleh pandemi, anggaran yang 10 orang ini harus direfocusing. Suka tidak suka karena ini perintah undang-undang untuk menyelamatkan negara bangsa, terutama bangsanya dari masalah pandemi, maka anggaran untuk 10 orang itu akhirnya dipotong menjadi 5 orang saja. Artinya berkaitan dengan pertanyaannya Fauzi, bisa terjadi apa yang dirancang itu tidak sesuai dengan rencana. Karena faktor anggaran bisa, karena faktor sarana yang kurang. Bisa dipahami, Fauzi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu harus Anda cermati, harus Anda ingat apa yang ditanyakan oleh Fauzi. Karena bisa saja ini akan terjadi ketika Anda bekerja di institusi publik. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Fauzi. Apa yang dilakukan ketika SDM itu sudah bagus, tapi hasilnya jelek? Nah, ini pertanyaannya sama dengan kelas yang pagi tadi. Jadi setiap
kegiatan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh institusi publik, itu ada namanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Baik dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Jadi pengawasanlah yang dilakukan. Diintensifkan kegiatan pengawasan atau monitoring evaluasi itu. Sehingga bisa diketahui, bisa dikawal, seminimal mungkin terjadi bias dari rencana yang sudah ditentukan. Jadi itu langkah yang harus dilakukan. Demikian, Fauzi. Kasih, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya, seperti Fauzi. Saya senang ada pertanyaan-pertanyaan seperti Fauzi. Itu menunjukkan bahwa anak-anak saya, mahasiswa saya punya grade yang berbeda dari tempat lain. Saya bangga akan pertanyaan itu. Silakan, ada yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, namamu siapa? Silakan. Saya Widi, Pak. Widi, apa yang ditanya? Langsung to the point, Widi, apa ditanya? Silakan. Seperti yang Bapak katakan tadi, kan memang betul adanya bahwa perekrutan CPNS dan P3K telah melalui berbagai tes untuk saat ini. Ya. Bisa dikatakan lebih ketat dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau seandainya perekrutannya memang betul, istilahnya udah ketat banget, Pak. Ya. Tapi kalau untuk menduduki pimpinan eselon di instansi, itu kan masih ada istilahnya unsur kedekatan. Bagaimana menurut Bapak? Karena kan seorang pemimpin juga kan menjadi penentu dari keberhasilan organisasi yang ia pimpin. Terima kasih, Pak. Oke. Widi, pertanyaanmu juga tidak kalah dengan Fauzi. Menukik dan konkret sekali. Itu menjadi fenomena yang sedang terjadi di Republik kita ini. Terutama di tata kelola pemerintahan daerah. Itu yang tadi Pak Agus singgung, bagaimana Bupati Probolinggo di OTT, kemudian yang kedua, yang sebelumnya juga pernah ada bagaimana Bupati Klaten di OTT, karena hal yang disampaikan oleh Widi tadi. Dan fenomena itu sampai dengan hari ini patut diduga masih dan kerap terjadi, bagaikan jamur di musim hujan. Nah itu yang perlu dicermati pertama. Jadi bagaimana fenomena itu? Jadi sebenarnya kalau berbicara itu namanya mekanisme atau program kegiatan lelang jabatan, open bidding bahasanya. Jadi sebenarnya kalau berbicara open bidding lelang jabatan di Indonesia, daerah pertama, institusi publik pertama di negeri ini yang melakukan open bidding adalah Pemkab Jembrana. Kalau tidak salah dia lakukan itu di tahun 2004. Karena salah satu peserta waktu itu saya. Jadi itu tolong dicatat. Jadi open bidding pertama di tempat di negeri kita ini itu dilakukan di Pemkab Jembrana masa kepemimpinan Profesor Winasih sebagai bupati. Open bidding pada masa kita itu melibatkan Fakultas Kedokteran, Prodi Psikologi Unun. Jadi kita seharusnya open bidding yang dilakukan pada masa ini itu mekanismenya harus dibuat setransparan mungkin, mendekati apa yang dilakukan pada proses tes CPNS kemarin. Harus itu. Jadi lebih open, terbuka. Kemudian hal-hal yang berkaitan, baik yang berkaitan dengan kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan yang paling penting juga kompetensi sosiokultural calon-calon pejabat itu. Yang tidak kalah pentingnya, ketika kita berbicara analisis jabatan pada minggu lalu, rekam jejak mereka satu persatu itu harus jelas, termasuk apakah mereka ada rekam jejak kasus. Nah ini yang belum ada di tempat kita, rekam jejak kasus one by one itu belum ada. Itu kendala kita. Mudah-mudahan pada era-era ke depan bisa lebih dirigidkan lagi. Jadi pertanyaan ini, kalau seandainya itu masih terjadi, apa solusinya? Jawaban saya solusinya itu harus dilakukan dengan transparan seterbuka mungkin. Bila perlu orang-orang yang menjadi pansel, panitia seleksi itu, harus orang-orang ahli-ahli yang memahami SDM. Manajemen SDM, bukannya justru melibatkan sarjana ahli pertanian, kemudian ahli perkebunan, semata-mata orang-orang itu, mohon maaf, yang saya duga akademisi itu karena ada link-link yang tadi dikatakan Widi, kedekatan dengan usernya, kepala daerahnya. Jadi kalau memang mau membuat kompetensi yang bagus, kompetitif, pansel itu harus betul-betul orang yang idealis.
Basicnya dari kelompok akademisi ini memang memahami manajemen SDM sektor publik, bukan ujuk-ujuk ngambil dosen kampus yang nggak ngerti apa-apa tentang SDM sektor publik. Bisa dipahami, Widi? Bisa dipahami? Ya, fenomenanya itu yang hari ini terjadi itu. Saya bisa mengatakan itu karena saya sudah melihat langsung fakta-fakta di lapangan. Bagaimana keresahan Widi tadi, modus jual beli jabatan itu diduga terjadi secara sporadis di semua tempat kita. Hanya saja mungkin belum menyentuh wilayah timur, karena kan kondisinya di timur berbeda dengan di tempat kita. Daerah Sumatera, Jawa, Bali ini saya tengarai sudah merupakan hal yang lumrah. Bisa dipahami? Bisa. Ya, mudah-mudahan nanti di era kalian, karena kalian punya genre yang berbeda, motivasi yang berbeda dengan generasi saya, hal-hal yang mengarah ke hal yang lebih baik dan positif bisa kalian dorong. Harapan saya seperti itu. Ya. Ada lagi selain Widi? Silakan. Belum ada. Jika belum ada, Pak Agus lanjutkan. Karena kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Oke, tadi kita berbicara syarat, sekarang kita berbicara langkah. Apa langkah yang harus dilakukan sebelum kita melakukan tahapan perencanaan SDM? Ada tidak kurang 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Wah, ini yang saya Pak Agus berulang-ulang katakan di semua event pertemuan sesi Pak Agus mengajar baik di kelas pejabat maupun di kelas mahasiswa. Jadi jangan lupa database, jangan alergi dengan data. Perhatikan data, pastikan data itu valid. Jangan macam-macam menyusun rencana ketika data Anda tidak jelas, termasuk data SDM. Jadi jumlahnya harus jelas, kuantitasnya harus jelas, kualitas data harus jelas. Data one by one, person by person harus jelas dan serigid mungkin sesuai kebutuhan organisasi. Itu yang perlu kalian perhatikan ketika menjadi pegawai pemerintah nantinya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. Sama tadi, narasinya sama, penjelasan sama seperti yang aspek pertama tadi. Untuk memperoleh ini, artinya Anda harus menyiapkan anggaran secara periodik untuk melakukan updating data. Jangan takut mengeluarkan uang untuk melakukan updating data. Karena data inilah sumber dasar awal kita, pijakan kita untuk merancang pekerjaan, program kegiatan tahun depan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekali lagi Pak Agus katakan, saya harap Anda menjadi pionir-pionir ke depan. Jangan alergi mengeluarkan anggaran untuk updating data. Dan Anda harus stressing data itu. Ketika Anda menjadi atasan, Anda pastikan bawahan Anda itu memberikan data yang benar dan valid. Jangan membuat data di atas meja. Kalau satu lembaga, satu pejabat saja dalam satu kabupaten katakanlah membuat data di atas meja. Kalau dikalikan 514 jumlah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia, Anda bisa bayangkan bagaimana bias data itu. Kemudian Anda menyusun rencana dengan diikuti anggaran. Maka dari itulah fakta yang terjadi di tempat kita. Rencana kerja kita dari awal merdeka sampai sekarang itu nggak pernah mendekati hasil. Narasi untuk mensejahterakan rakyat jauh panggang dari api. Karena kita tidak pernah sayang sama data. Kita tidak pernah menjaga data. Kita apresiasi Pak Jokowi dengan mengeluarkan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Itu harus kita kawal. Kementerian, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, sampai dusun harus fokus memperbaiki data kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Belum ada? Oke, jika belum ada, Pak Agus lanjutkan. Langkah yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut kemudian menganalisisnya. Ini harus jelas. Kalau kita berbicara Indonesia, BPS Panglima data kita. Panglima data di negeri ini adalah BPS. Jadi Presiden memberikan mandat kepada BPS untuk mengurus data Indonesia. Jadi semua harus terkoneksi ke sana.
mulai dari kementerian, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, semua harus ujung server datanya ke sana. Aplikasi jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau kita berbicara berkaitan dengan poin atau langkah yang ketiga ini. Berikutnya menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. Jadi kita berbicara setelah kita data dapatkan tentang SDM, kemudian kita merancang kira-kira apa kegiatan yang bisa dibuat berkaitan dengan perencanaan SDM dalam rangka menumbuh kembangkan SDM, memperoleh SDM yang kompeten, berkualitas di institusi kita. Itu ada alternatif yang harus ditempuh. Dari sekian alternatif yang sudah dirancang, kemudian masuklah kita ke langkah kelima, menentukan mana alternatif terbaik yang mampu dengan cepat membuat institusi publik kita itu memperoleh SDM yang qualified, SDM yang kompeten, SDM yang berkualitas. Nah, itu langkah yang kelima. Kemudian yang keenam, menginformasikan rencana terpilih kepada para pegawai. Jadi pegawai tahu, semua pegawai diberitahu bahwa roadmap rencana SDM institusi seperti ini. Jadi mereka akan berkompetisi sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan field study mereka, bidang studi mereka, sesuai dengan keilmuan mereka dalam rangka berkarir, mengabdi kepada organisasi dan ujungnya negara bangsa. Nah, itu beberapa langkah yang berkaitan dengan sebelum kita melakukan tahapan perencanaan SDM. Nah, demikian dulu pertemuan kita pada petang hari ini, adik-adik. Jadi slide berikutnya bisa kalian baca. Kemudian kalian saya harapkan untuk membaca, mencari referensi di Google, termasuk buku-buku yang sudah saya tuangkan di RPS, buku apa saja yang menjadi pedoman mata kuliah kita ini. Karena waktu sudah menunjukkan kurang 1 menit. Jadi saya mohon maaf, pertemuan pada petang hari ini kita sudahi. Jadi apabila nanti kalian tadinya akan bertanya, silahkan dicatat dulu pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan itu bisa kalian sampaikan pada pertemuan minggu depan. Jadi demikian dulu perkuliahan pada petang hari ini hingga malam hari ini. Apabila dalam penyampaian Pak Agus tadi ada yang kurang berkenan, Pak Agus mohon maaf, akhirnya kita tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Harapan saya kalian jangan lupa mengabsen di LMS dan jaga kondisi kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak.